Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pengembangan perencanaan audit menyeluruh dan program audit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delia Damayanti sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Yang kedua ada Gustina Arifin sebagai presentator kedua. Selanjutnya ada Lina Agustin sebagai presentator ketiga. Selanjutnya ada Yogi Fareza sebagai presentator keempat. Dan yang terakhir ada Eka Winda sebagai presentator kelima. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada hari ini dengan materi pertama. Tentang jenis-jenis pengujian. Jenis-jenis pengujian dibagi menjadi 6. Yang pertama ada prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern. Tahap audit ini, auditor harus memutuskan perhatian pada desain dan operasional aspek-aspek struktur pengendalian intern. Pengetahuan yang diperoleh adalah seluas dan yang diperlukan agar dapat merencanakan audit yang efektif. Prosedur audit yang berhubungan dengan pemahaman auditor atas struktur pengendalian intern adalah yang pertama, pengalaman auditor pada periode sebelumnya terhadap satuan usaha. Yang kedua, tanya jawab dengan pegawai perusahaan. Yang ketiga ada pemeriksaan pedoman kebijakan dan sistem. Yang keempat ada pemeriksaan atas dokumen dan catatan. Dan yang terakhir ada pengamatan aktivitas dan operasi satuan usaha. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Gustina Arifin. Ya, terima kasih kepada Delia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian atas pengendalian atau test of control. Meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk menentukan efektivitas, kebijakan, dan prosedur pengendalian yang diterapkan pada perusahaan klien. Pengujian atas pengendalian dilakukan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian yang diharapkan dapat mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Perbedaan prosedur audit dalam pemahaman dan pengujian atas pengendalian. Selanjutnya pengujian substantif atas transaksi atau substantif test. Pengujian substantif meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi monetary error atau salah saji yang secara langsung berpengaruh terhadap kewajaran saldo laporan keuangan. Yaitu terbagi dua. Satu, pengujian atas transaksi. Pengujian substantif test of transaction meliputi prosedur audit untuk menguji kecemasan pencatatan transaksi. Tujuan dilakukannya pengujian atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah diotorisasi dengan pantas, dicatat, dan disarkan dalam jurnal dengan benar dan diposting ke buku besar dan buku pembantu dengan benar. Dua, metodologi perancangan program audit untuk pengujian atas transaksi. Program audit menguji atas transaksi biasanya mencangkup A. Bagian penjelasan yang
mendokumentasikan pemahaman yang diperoleh mengenai struktur pengendalian intern. B. Gambaran prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian intern. C. Rencana tingkat risiko pengendalian yang diterapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur audit yang dilakukan dalam pengujian detail transaksi. Yang pertama ada tracing, yaitu pilih satu sampel sales invoice dan telusur ke sales journal. Yang kedua ada poaching, yaitu pilih satu sampel yang dicatat dalam sales journal dan telusur ke sales invoice. Yang ketiga ada reforming, yaitu periksa kecermatan perkalian dan penjumlahan pada sales invoice. Yang terakhir ada inquiring, yaitu menanyakan kepada klien apakah transaksi relate parties. Pada pengujian detail transaksi, auditor mengarahkan pengujiannya untuk memperoleh temuan mengenai ada tidaknya bahan yang bersifat moneter. Auditor tidak mengarah pengujian detail transaksi untuk memperoleh temuan tentang penyimpangan kebijakan dan prosedur pengendalian. Pengujian ini pada umumnya banyak waktu dibanding oleh karenanya, pengujian ini lebih banyak membutuhkan biaya daripada prosedur analitis. Untuk prosedur analitis yang sering dilakukan oleh auditor adalah perhitungan rasio untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Tujuan penggunaan prosedur analitis ini yaitu untuk memahami bidang usaha klien, menetapkan kemampuan kelangsungan hidup entitas, indikasi timbulnya kemungkinan salah dalam laporan keuangan, dan mengurangi pengujian audit yang lebih rinci. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yogi. Untuk pengujian terinci atas saldo. Pengujian terinci atas saldo memusatkan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun rugi laba rugi, tetapi penekanan utama adalah pada neraca. Metodologi perancangan pengujian detail saldo ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan materialitas dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan suatu akun. Yang kedua, menetapkan risiko pengendalian untuk suatu siklus akuntansi. Yang ketiga, merancang pengujian pengendalian transaksi dan prosedur analitis untuk suatu siklus akuntansi. Dan untuk nomor 4, merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit. Dan untuk ini bauran bukti evidence. Oh, bilang nggak tuh? untuk selanjutnya untuk mendapatkan Selanjutnya.
Mungkin jaringan Yogi sedang sedikit jelek. Oke, untuk itu saya jelaskan saja untuk materi tentang bauran bukti atau evidence mix. Untuk mendapatkan bukti yang tepat yang mencakup sebagai respon terhadap resiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian resiko, auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengendalian. Kombinasi tersebut sering disebut dengan bauran bukti atau evidence mix, seperti pada tabel di bawah ini. Untuk keterangannya, E itu melambangkan pengujian luas, M pengujian sedang, S pengujian kecil, dan N tidak ada pengujian. Untuk materi selanjutnya tentang perancangan program audit akan dijelaskan oleh Eka Winda. Selanjutnya, perancangan program audit. Perancangan program audit digunakan untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan yang berkaitan dengan transaksi. Selain pada bagian program audit yang berisi prosedur penilaian risiko yang dilaksanakan selama tahap perencanaan, program audit juga dirancang dalam 3 bagian tambahan. Yang pertama, program audit pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Biasanya meliputi bagian deskriptif yang mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Dan yang kedua, program audit prosedur analitis substantif. Karena relatif murah, banyak auditor melaksanakan prosedur analitis pada semua audit. Prosedur analitis yang dilaksanakan selama pengujian substantif seperti audit piutang usaha biasanya lebih terfokus dan lebih ekstensif ketimbang yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan. Dan yang terakhir, program audit pengujian rincian saldo. Untuk merancang prosedur audit pengujian rincian saldo, auditor menggunakan metodologi yang berorientasi pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Selanjutnya ada overview ikhtisar proses audit. Overview ikhtisar proses audit terdiri atas 5 tahap, yaitu tahap pertama, pelaksanaan dan perancangan pendekatan audit, dan yang kedua, pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Tahap ketiga, penyelesaian audit dan penerbitan laporan audit, dan yang terakhir, pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok 6 sampaikan. Sesi tanya jawab kita buka ketika di kelas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.